filsafat ilmu, materi diskursus ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alifanya dengan NIM 661 23016 dan rekan saya. Nama saya Alifa Kartika Fauzia dengan NIM 66612300007. Kenalkan, nama saya Taqiyuddin Aladi Masaki Ahnaf dengan NIM 666123060. Halo semua, perkenalkan nama saya Sadam Raka Putra dengan nomor NIM 66612300107. Perkenalkan, nama aku Mufliha dengan NIM 661230107. Kenalkan, nama saya Novia Syafitri, NIM saya 66612300159. Halo guys, kenalin aku Alifa. Maaf. Oke, jadi kita hari ini mau ngapain ya? Kita hari ini mau nanyain orang random tentang filsafat. Sejauh mana sih mereka tahu tentang filsafat? Kira-kira mereka seberapa tertarik ya sama filsafat? Tertarik banget kayaknya ya. Waduh, tertarik ya? Wah, tertarik banget sih. Seru soalnya. Oke, Ya, ayo, let's go. let's go. Halo, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Murti dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Oke, Murti. Sebelumnya pernah tahu nggak sih tentang filsafat? Saya pernah dengar sih kayak katanya filsafat itu bisa bikin kita berpikir kalau kita kayak percaya dengan omongan orang. Oke, kalau tokohnya, kasih tahu nggak dulu siapa? Seingat saya sih kalau nggak salah namanya Thales. Oke. Seberapa tertarik belajar filsafat? Cukup tertarik sih. Ini orang kedua yang kita tanya hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dulu nggak? Boleh. Oke, nama saya Ahdan Ismail Hakim. Saya jurusan akuntansi dari Universitas Sultan Agung Tirta. Sama juga ya. Nah, sebelumnya udah pernah tahu atau belajar tentang filsafat belum sih? Kalau belajar belum pernah, tapi tahu sedikit. Oke. Kayak di web-web gitu ya? Ya. Baca atau apa gitu. Terus menurut kamu itu filsafat itu apa? Filsafat, kalau menurut saya, filsafat tuh semacam pemikiran dari seseorang. Ada gak satu filsuf yang lo tahu? Socrates. Socrates. Ya. Seberapa tertarik sama penasarannya sih lo ke filsafat ini? Lumayan sih. Lumayan. Tertarik mau belajar? Tertarik. Oke. Oke, sekarang kita ke apa? Orang terakhir ya. Oke, sebelumnya siapa namanya? Gua Fasya, prodi dulu. Iya, boleh. Gue dari prodi ilmu pemerintahan angkatan 2020. Oke. Sebelumnya kamu tuh nggak pernah dengar atau tahu tentang filsafat nggak sih? Kebetulan di prodi gua ilmu pemerintahan itu ada MK filsafat ilmu ya. Jadi di ilmu pemerintahan mempelajari itu sih, jadi gue sering kita bukan sering, kita kayak udah mempelajari beberapa materi dari filsafat. Oke, menurut kamu tuh filsafat itu apa sih? Menurut gua filsafat ini sebenarnya menarik sih karena dari filsafat ini banyak membuka pemikiran baru lah, kayak pemikiran kita yang sebelumnya tentang ini nggak tahu jadi banyak tahu lah. Menurut gue ini salah satu yang paling menarik sih. Terus ada nggak filsuf yang lo tahu? Salah satunya yang sering gue dengar, yang dosen gue sering bilang Aristoteles. Oke. Seberapa tertarik sih kamu sama MK filsafat ini? Yang filsafat ini, gue lumayan tertarik sih, cuman nggak yang tertarik banget, cuman lumayan tertarik. Oke, mungkin cukup gitu aja ya. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, kita masuk ke materinya. Oke, bye. Oke, setelah video wawancara tadi, kita jadi sedikit mengetahui gambaran orang-orang mengenai filsafat. So, untuk materi selanjutnya, untuk memahami apa sih filsafat ilmu pengetahuan itu lebih lanjut, kita simak videonya ya. Dan di sini saya akan membahas mengenai definisi dari sains dan perkembangan sains itu sendiri. Tentunya manusia memiliki rasa keingintahuan tinggi akan suatu hal yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, karena berjalan seiring dengan zaman yang berkembang. Dan dalam mencari kebenaran dari sebuah pengetahuan, kita dapat dikatakan sedang berfilsafat. Filsafat sendiri ialah suatu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang bersifat mendasar. Filsafat adalah telaah yang mengandalkan penalaran atau logika dengan mengedepankan berpikir secara radikal dan spekulatif. Tetapi, telah filsafat kebenarannya persis seperti halnya ilmu pengetahuan karena dia memiliki kriteria dan karakter berpikir tertentu.
Jika dilihat dari makna sempit, dari sains sendiri adalah disiplin ilmu yang terdiri dari ilmu fisik dan ilmu biologi. Sains sendiri berasal dari bahasa Latin scientia yang artinya adalah pengetahuan. Sains dapat berarti sebagai tubuh pengetahuan atau body of knowledge yang muncul dari pengelompokan secara sistematis dari berbagai penemuan ilmiah. Comte berpendapat bahwa kelompok masyarakat dan individu maupun dunia melalui proses perkembangan yang dinamis. Terdapat hukum 3 tahap dalam perkembangan tersebut. Pertama, tahap teologis, kedua, tahap metafisik, dan yang ketiga, tahap positif. Perubahan sosial tersebut selalu berubah dari yang sederhana menjadi kompleks, yang bisa menuju suatu kemajuan. Pada tahap teologis adalah periode yang lama, dan disebut juga sebagai masa intelijensia manusia. Pada masa ini, manusia masih mempercayai kekuatan supernatural yang berasal dari luar diri manusia. Oleh karenanya, tahapan ini dibagi menjadi 3 subtahapan. Pertama, fetisisme, yang dapat dikatakan sebagai bentuk pikiran dalam masyarakat primitif, ketika mereka percaya bahwa semua benda mati memiliki roh yang mereka percaya sebagai jimat. Kedua, yaitu politeisme, yang beranggapan bahwa adanya kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan dalam kepercayaan terhadap makhluk gaib. Ketiga, yakni monoteisme, di mana terdapat kepercayaan pada dewa yang digantikan dengan zat tunggal atau Tuhan yang berkuasa untuk mengendalikan seluruh alam. Tahapan kedua yakni tahap metafisik, yang dimana fase transisi dari teologis menuju positifistik yang ditandai dengan adanya kepercayaan akan hukum-hukum alam yang abstrak. Dapat dikatakan bahwa kepercayaan manusia tidak terbelenggu oleh kepercayaan terhadap kekuatan dewa-dewa. Tahap yang ketiga yakni tahap positif. Tahap ini adalah tahap terakhir dari pemikiran evolusi Comte. Pada masa ini, manusia tidak lagi mencari ide absolut yang asli, akan tetapi manusia mencari hukum yang menentukan fenomena, serta menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Di masa ini, manusia mulai mempercayai data empiris sebagai sumber pengetahuan tersebut yang tidak bersifat mutlak. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek material filsafat ilmu dan objek formal filsafat ilmu. Kalian udah penasaran kan? Langsung aja masuk ke materinya. Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek tertentu sebagai fokus penelitiannya, termasuk dalam filsafat ilmu ini. Objek ini diperoleh melalui cara pandang atau metode tertentu sehingga menjadikan ilmu pengetahuan berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Noeng Muhajir, objek filsafat ilmu ini dibagi menjadi 2, yaitu ada objek material dan objek formal. Apa sih objek material filsafat ilmu? Objek material filsafat ilmu adalah segala sesuatu yang ada, baik itu dalam pikiran, kenyataan, sekalipun kemungkinan. Objek material ini ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Nah, objek material yang bersifat umum yaitu menyelidiki tentang hal-hal yang ada pada umumnya. Atau lalu objek material yang bersifat khusus dibagi menjadi 2 lagi, yakni secara mutlak dan secara tidak mutlak yang terdiri dari manusia atau antropologi, metafisik, dan alam atau kosmologi. Lalu apa sih objek formal filsafat? Objek formal filsafat adalah hakikat ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu bagi manusia itu sendiri. Nah, dari luasnya cakupan objek ilmu filsafat dapat disimpulkan bahwa objek ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang terwujud dalam sudut pandang dan dikaji secara mendalam. Di sini saya akan menjelaskan object of science, objek ilmu pengetahuan, dan source of knowledge, sumber pengetahuan. Object of science atau objek ilmu pengetahuan. Objek ilmu pengetahuan ini biasanya objek yang menjadi inspirasi seseorang untuk membuat suatu ilmu. Ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama, natural fenomena atau fenomena alam. Kenapa bisa muncul istilah klimatologi? Karena ada fenomena alam, misalnya tsunami. Karena ilmu geofisika, geografi, dan oceanografi dikarenakan berdasar pada natural fenomena. Yang kedua, the past. Misalnya, mengapa di Indonesia tidak diterapkan ideologi komunis? Itu dikarenakan kita belajar dari sejarah masa lalu bahwa jika ideologi ini diterapkan di Indonesia tentu tidak akan cocok. Yang ketiga, the future. Ini membicarakan tentang forecasting atau ramalan. Jadi kita memperkirakan apakah kebijakan yang dibuat ini jika diterapkan dalam 5 tahun ke depan, bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Yang keempat, the values atau nilai. Apakah ada suatu ilmu yang diawali oleh nilai? Misal ilmu yang berasal dari nilai-nilai rumpun masyarakat seperti sosiologi dan antropologi. Kelima, abstraction atau abstrak. Ini lebih ke membahas hal-hal yang abstrak, misalnya mengenai zat. Abstrak ini tidak terbatas hanya pada metafisika, tetapi bukan ilmu perdukunan. 6. Mind. Ini bukan hanya menyangkut pikiran, tapi juga gagasan. Misalnya ada sosialisme yang menjadi dasar suatu negara. Source of knowledge atau sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama ada persepsi.
Ini seperti kepada berdasarkan pengalaman. Contohnya kalau menurut A hal ini tuh seperti ini, tapi menurut B hal ini tuh seperti itu. Persepsi itu kebenarannya harus diuji kembali. Yang kedua, reason. Ini merupakan aliran pemikiran seperti deduktif, induktif, dan dialektika. Deduktif sendiri merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus, sedangkan induksi ialah menarikkan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke umum. Dialektika berarti pengembangan logika berpikir melalui triade, tesis, antitesis, dan sintesis. Yang ketiga, reflection. Ini adalah merefleksikan diri. Biasanya ini termasuk ke dalam ilmu-ilmu kejiwaan, lalu ada authority atau kewenangan. Yang keempat, others, seperti telepati, intuisi, dan wahyu. Apabila kita hanya membatasi objeknya hanya kepada manusia, itu tidak ada di dalam aspek ini. Apakah semut berkomunikasi? Itu dengan menggunakan telepati. Ketika burung akan meletus, lalu hewan-hewan turun dengan intuisinya, bahkan hewan itu lebih intuitif daripada manusia itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang ilmu dan pengetahuan. Nah, apa sih ilmu dan pengetahuan itu? Untuk lebih jelasnya, yuk dengerin materi yang akan disampaikan. Ilmu dan pengetahuan. Ilmu mengandung arti pengetahuan, tapi bukan sembarang pengetahuan, melainkan pengetahuan dengan ciri-ciri khusus yaitu yang tersusun secara sistematis, dan untuk mencapai hal itu diperlukan upaya mencari penjelasan atau keterangan dengan cara studi, observasi, dan eksperimen. Pengetahuan adalah hasil dari aktivitas mengetahui. Pengetahuan dari objek-objek sejenis dikelompokkan dan disistematisasi sehingga melahirkan ilmu yang beraneka ragam. Karena pengetahuan manusia terus berkembang sehingga memungkinkan tumbuhnya ilmu-ilmu baru dan pengelompokan ilmu pun akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tersebut. Bila dilihat dari objek materialnya, ilmu dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok saja, yaitu ilmu yang mengkaji atau menelaah alam dan ilmu yang menelaah manusia. Ilmu dalam pengetahuan modern, yang pertama pengetahuan yang diperoleh secara a posteriori. Pengetahuan yang diperoleh secara a posteriori adalah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman terhadap realitas atau terhadap fakta, seperti ilmu kimia, ilmu alam, dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari akal budi, seperti logika. Cukup menarik. Sangat membingungkan. Jangan Pernah berhenti Mencari Karena dari keinginan tersebut jadi dasar Dari ilmu pengetahuan.